Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Jamaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang berhadir karena Allah menembus kegelapan malam dan dinginnya cuaca, dan semoga Allah membalas semua perjuangan kita dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita sebelumnya, di 2 Jumaat yang lalu, kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang perkara-perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan. Dan kita sudah bahas perkara yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas bahwa yang disebut barakah atau berkah dalam bahasa kita yaitu banyaknya kebaikan. Jadi kita ini baru disebut kita mendapatkan keberkahan kalau kita mampu bersemangat, tidak merasa berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi berkah itu bukan kaya. Ini perlu kita ulang sedikit. Berkah itu bukan kaya. Berkah itu kalau orang kaya dengan kekayaannya menyebabkan dia melakukan banyak kebaikan. Sehat itu belum tentu berkah. Tapi sehat yang berkah ketika kesehatannya membuat dia bertambah-tambah kebaikannya. Jadi orang selama ini ketika mengatakan dirinya berkah, kadang-kadang mengatakan alhamdulillah saya sehat, saya kaya, alhamdulillah, inilah keberkahan dari Allah. Belum tentu kalau tak membawa kepada kebaikan. Jadi itu begitu pemahaman barakah. Allah bisa letakkan barakah pada tubuh, pada harta, bahkan Allah bisa letakkan barakah pada waktu. Jadi waktu yang barakah, waktunya sedikit tapi banyak kebaikan. Umur yang barakah, umurnya pendek tapi banyak kebaikan. Kita sering beri contoh. Orang tua ada yang sudah berumur 80 tahun, salat tidak, puasa Ramadan tidak, hari-hari duduk di kedai kopi dari pagi sampai malamnya, bahkan sudah tua pun masih main judi online. Kalau tinggal di kampungnya tidak pakai baju, celana pendek, keliling-keliling kampung dengan parang satu di tangan, nyambut. Rambut sudah memutih, tapi tidak ada kebaikannya. Tidak dianggap sebagai orang bijaksana,
tidak dimasukkan dalam duha pun, tidak dimasukkan dalam list duha 8 atau duha 8. Hana, tidak ada manfaat. Tidak ada nasihat untuk anak muda. Bibirnya tak bisa mengatakan apapun kebaikan. Bahkan istrinya pun berharap-harap dia supaya cepat mati. Ini umur tak berkah. Tapi kalau umur berkah, itu banyak kebaikan. Dan mungkin kita, kalau kita hitung umur kita tidak sadar kita banyak melakukan kebaikan. Kalau diberkahi Allah, kebaikan pada anak, kebaikan pada isteri, kebaikan pada orang sekeliling kita, mungkin kita tak sadar telah melakukannya. Tapi ingat, kenapa kita mampu melakukannya? Karena keberkahan dari Allah. Saya sering memberi contoh salah satu ulama besar kita dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi. Itu Imam Nawawi umurnya apa? Cuma 45 tahun. Cuma 45 tahun. Tidak sempat menikah. Imam Nawawi tidak sempat menikah. Ketika ditanya kenapa engkau tak menikah, dia bukan tak mau menikah, tapi dia mengatakan bahawa dia telah disibukkan dengan ilmu, menuntut ilmu, lezatnya menuntut ilmu, sehingga dia seakan-akan tidak sempat memikirkan pernikahan. 45 tahun, Masya Allah, dengan berbagai kebaikan. Itu pernah diusir oleh pemerintah. Dia pernah diusir dari Damaskus, kota Damaskus, ibu kota Syria. Kenapa diusir? Karena dia ulama yang berani menentang kebijakan pemerintah untuk tidak menarik pajak kepada rakyat di saat keadaan normal-normal saja. Jadi dia tentang, katanya tak boleh. Seharusnya kalianlah para pejabat yang mengurangi gaji kalian, mengurangi harta kalian untuk rakyat, bukan menekan rakyat. Kalau keadaan bukan keadaan genting. Akhirnya diusir oleh raja, pindah ke kampungnya sendiri, yaitu An-Nawa, dan tinggal lama di An-Nawa, sehingga akhirnya dijuluki dengan Imam An-Nawawi. Karyanya jangan ditanya. Mulai dari kitab tipis Arba'in Nawawiyah, cuma berisi 40 hadis, sampai kitab terbesar dalam fiqh Minhajut Talibin, dalam nasihat adab akhlak Riyadhus Salihin. Oh, banyak sekali kitabnya, Pak. Dibaca semuanya. Ini keberkahan betul, Pak. Dibaca semua. Tidak ada satu negara pun yang menolak kitab-kitab beliau. Tidak ada. Baik negara itu bermazhab apapun, tetap dijadikan rujukan kitab beliau. Anak-anak pesantren berlomba-lomba menghafal Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang paling penting. Di mana-mana ustaz mengajarkan Riyadhus Salihin, untuk mengajarkan adab akhlak tentang hidup ini. Masya Allah, 45 tahun meninggal, telah terkubur di dalam tanah, tetapi karya beliau seluruh dunia membacanya. Nyanggekeun umur barakah. Tak mampu kita lakukan itu kecuali diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga saya sering memberitahu orang-orang yang kita belajar Quran, terutama anak-anak yang berumur yang dari tahun 90-an lah. Itu belajar Quran dari mana? Iqra. Dari Iqra. Dan Iqra tak pernah pupus sampai hari ini. Dulu kita belajar apa? Alif Dubarih Ang, itu kan yang ada Abu Tausi di belakangnya, itu kan kitab Muqaddam itu dulu. Itu hilang ditelan zaman. Tapi Iqra, Masya Allah. Saya mengajar Iqra, Pak, di Malaysia. Saya cari buku untuk mengajar di Malaysia. Kebetulan pula ni keluarga ni berbahasa Inggeris. Terpaksa penuh dengan bahasa Inggeris. Saya cari buku Iqra. Saya cari buku untuk belajar yang versi Melayu. Ternyata orang Malaysia pun menggunakan Iqra yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesianya ke bahasa Melayu. Di Brunei, saya tanya ke kawan, Iqra juga. Muslim Singapura pakai Iqra. Muslim Thailand itu pakai Iqra. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Siapa pengarangnya? Lihat di belakang kitab Iqra, ada seseorang yang kurus, tinggi, berkacamata,
dan ditulis Kiai Haji As'an Humam. Masya Allah, beliau telah meninggal dunia, tapi dengan satu kitab, banyak kitab, membuat orang hampir di seluruh Asia Tenggara mampu baca Quran dengan Iqra. Subhanallah, berkahnya beliau. Hari ini beliau menerima gaji pensiun besar-besaran, Pak, dikirim dari berbagai negeri untuk beliau. Nyangekeun umur barakah, banyak kebaikan. Maka berhati-hatilah ketika kita melihat diri kita, salat pun tak ada, kemudian susahnya kaki melangkah ke masjid, manfaat untuk orang pun tak ada, anak kita pun tak pernah mengingat satu nasihat pun dari mulut kita, isteri pun hanya mengingat pukulan-pukulan kita saja. Waktu tanya Mbak Rina, apa yang diingat drone tentang lintu? Nah, gepoh dong 15 go. Saya pernah dipukul 15 kali. Ini masih ada bekasannya. Yang sudah divisum 12 kali. Berapa kali cerai? Sudah cerai 2 kali. Yang kali ketiga beliau minta maaf. Dan kemudian seterusnya yang diingat keburukan-keburukan. Itu namanya laknat. Hidup laknat. Maka jemaah melakukan Allah. Ini perlu kita berharap dari Allah. Makanya kita sudah bahas. Yang pertama, cara mendapatkan keberkahan dari Allah, berimanlah dengan baik, bertakwalah. Artinya, lakukan ketaatan kepada Allah, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu insyaAllah barakah, Pak. Barakah diri kita, barakah anak kita insyaAllah. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya, yang kedua, yang menyebabkan keberkahan adalah, yaitu ketika kita bersyukur di atas nikmat. Jadi syukur di atas nikmat ini menyebabkan Allah berikan keberkahan. Kita ini hidup dengan modal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kita harta? Allah. Bukan kemampuan kita. Karena otak kita pun pintar tak pintar, itu tak menentukan rezeki kita. Cukup banyak orang yang pintar di sekolahnya. Cukup banyak orang yang ranking 1, tapi tak tahu hendak ke mana. Tapi cukup banyak yang ranking 40, tapi dia pula yang sudah lulus PNS. Dia pula yang lebih duluan dapat kerja. Cukup banyak orang-orang yang tak kuliah, tapi kemudian menjadi pejabat-pejabat besar. Walaupun begitu, kita tak perlu kecewa. Kenapa? Barakah duduknya bukan pada kepintaran. Barakah duduknya bukan di tangannya para pejabat. Barakah duduknya ketika semua yang mendapatkan nikmat Allah lalu mulai mensyukuri nikmat itu. Nyan baru hidup barakah. Makanya kan ada satu janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah memulai kalimatnya dengan mengatakan wa iz ta'azzana rabbukum. Ingat-ingatlah kata Allah ketika Allah mengumandangkan. Jadi Allah ingin mengatakan ingat apa? Nyoka kalung bi pengumuman apa? Ta'azzan itu memberi pengumuman besar-besaran. Kata Allah, ingat, telah aku berikan satu janjiku kepada kalian. Ini pengumuman untuk semua hamba. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur di atas nikmat yang kuberi, maka nikmat itu tak habis. La azidannakum, tapi ku tambahi kata Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, apanya yang ditambahi, Pak? Barakahnya, bukan jumlahnya. Jumlah bisa ditambahi juga oleh Allah, tetapi bagi Allah yang penting menjaga hamba dengan barakah. Karena kalau ditambah jumlah, maka orang bisa jatuh ke dalam maksiat. Dulu waktu hidup pas-pasan, Masya Allah, taatnya ke Allah, asal azan langsung ke masjid. Begitu sudah kaya, tak nampak lagi. Berarti kalau bertambah jumlah, belum tentu bertambah kebaikan. Jadi Allah bukan mengatakan itu. Allah mengatakan la azidannakum. Ini sudah pakai kalimat la dan nun taukid. La azidanna. Itu nun tasydid itu, Pak, berarti 2 huruf taukid Allah katakan. Apa maksudnya? Betul-betul sesungguhnya siapapun yang bersyukur pasti ku tambahi, pasti ku tambahi. Yang ditambah barakahnya. Makanya ketika kita dapat nikmat dari Allah, kita syukuri.
Maka kita lihat perubahan pada diri kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa kita makin mudah melakukan ibadah? Kenapa kita selalu terngiang-ngiang di dalam hati kita, ini kita harus siap-siap untuk mati. Jadi pikiran kita, apapun kita kerjakan, kita kerja di kantor, kita teringat kalau kita tak sadar, nanti kalau mati setelah zuhur bagaimana? Siapa yang membuat pikiran itu muncul? Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat kalau kita tak berbaik-baik dengan isteri dan anak kita, kalau kita meninggal tak ada amal jariahnya. Siapa yang membuat pikiran seperti itu? Allah. Maka mulailah kita mensyukuri nikmat Allah. Sebenarnya bersyukur ini bukan untuk Allah. Memang Allah butuh apa dari diri kita? Seandainya seluruh penduduk dunia bersyukur kepada Allah, apa manfaatnya untuk Allah? Tidak menambah kekayaan Allah karena Allah sudah maha kaya. Tidak meninggikan derajat Allah karena Allah sudah maha tinggi. Tidak merendahkan Allah seandainya semua bermaksiat. Tak bisa merendahkan Allah. Jadi apa manfaat untuk Allah ketika semua kita bersyukur? Tidak ada. Jadi kalau begitu, Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 49, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia sedang mengirimkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, ini kita saja Pak yang tidak maha kaya. Kalau kita punya anak Pak, anak tu baik sekali, taat sekali. Begitu ibunya mengatakan nak cuci piring ya nak, langsung cuci piring. Nak sangkut piring ya nak, langsung dia sangkut piring. Nyan baru but cuci piring dengan sangkut piring, maka si ibu mengatakan sore harinya itu disuruh malam dan pagi hari. Sore harinya si ibu mengatakan, nak mau makan apa? Mau es krim model apa? Itu seorang ibu yang tak punya apa-apa, tapi memikirkan untuk membalas kebaikan anaknya yang telah mensyukuri. Dia punya seorang ibu yang baik, dia punya seorang ayah yang saleh. Itu saja sudah begitu. Maka anak itu apa manfaat dia lakukan untuk orang tuanya? Tentu kalau kita manusia, karena kita tak maha kaya, kita berharap dari anak. Tapi Allah tak berharap dari kita. Cuma Allah ingin mengatakan, kalau engkau berbaik-baik, kalau engkau mensyukuri, maka aku tambah kata Allah. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur itu? Allah menyebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun ketika engkau mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, fahaddits. Apa itu fahaddits? Nampakkanlah. Jadi nikmat nampakkan bukan ria. Nikmat itu dinampakkan dengan cara berbuatlah. Nampakkanlah ke Allah bahawa engkau mensyukurinya. Maka bersyukur itu Pak, ketika makan, ucapkanlah bismillah. Sadarilah dalam hati, kalau bukan karena Allah yang menghadirkan makanan itu ke hadapan kita, sungguh takkan pernah kita bisa makan. Yang sudah hadir makanan di depan wajahnya pun, kalau Allah tak mengizinkan dia mengangkat tangannya untuk memasukkan satu suapan ke mulutnya, maka sungguh makanan itu tak terangkat dari tangannya untuk masuk ke mulutnya. Tak bisa. Makanya ada orang yang di masa Nabi mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, aku tak bisa. Padahal dia bisa. Dia hanya ingin mengolok-olok Nabi. Nabi bilang lagi, makanlah dengan tangan kananmu. Qul bi yaminik. Dia mengatakan, tak bisa. Tanganku tak bisa mengangkatnya. Dia mengolok-olok Nabi. Kata Nabi ketiga kalinya, baiklah. Kalau engkau sudah mengatakan itu, maka mulai hari ini engkau tak bisa lagi mengangkat tanganmu. Sejak itu lumpuh langsung tangannya. Kenapa Pak? Tak tahu rasa syukur. Sudah diberi makan, hanya disuruh nampakkan nikmat dengan cara taat pada keinginan Allah. Itu pun tak mau. Lumpuh tangannya. Maka jemaah melakukan Allah, bersyukur itu kalau diberi mata sehat, pandanglah yang baik-baik. Kalau diberi telinga, dengarkanlah yang baik-baik. Diberi tangan, buatlah tangan ini sesuai dengan keinginan Allah. Bantulah sesama manusia. Peganglah sesuatu yang bermanfaat. Lakukan apapun. Kalau diberi kaki masih sehat, maka bersyukurlah dengan mendatangi rumah Allah ketika azan berkumandang. Datanglah ke tempat-tempat undangan yang orang mengharapkan kedatangan kita. Kunjungilah dan ketuklah pintu rumah-rumahnya orang miskin. Kalau kita diberi harta oleh Allah, kaya kaya itu mendidih, kaya.
Apa yang bisa kita lakukan agar bertambah-tambah nikmat ini? Tidak ada lain. Bersedekahlah, wakaflah, pikirkanlah umat ini. Jangan simpan harta terlalu banyak, karena kita pun nanti akan dibalas Allah dengan yang lebih dahsyat, iaitu surga. Kapan? Ketika kita syukuri harta. Jadi Baghdad dah fikir, ya, untuk anak cucunya sebenarnya hendak payah fikir. Karena mereka pun di dalam darah mereka sudah ada takdir rezeki masing-masing. Sudah banyak Pak pengalaman orang-orang yang meninggalkan harta terlalu banyak. Ditanya, "Bapak tak sedekah?" "Kipan ku sedekah? Bagaimana saya mau sedekah? Ini anak saya saja ada 7 orang. Itu belum lagi cucu-cucu saya. Akhirnya tak pernah sedekah, tak pernah wakaf, tak pernah beri apapun untuk agama. Meninggal dunia. Bertengkar anak Pak, demi mendapatkan harta ayah. Hancur-hancuran." Ini kan baru-baru ini viral. Ini mohon maaf nih. Ya, baru-baru ini viral ada salah seorang pembesar Aceh yang telah mendirikan Abul Yatama. Kan Haji Rusli Bintang, kan ribut Pak dengan keluarga. Tapi yang menariknya begini, beliau waktu dalam satu wawancara dalam beberapa hari yang lalu mengatakan apa? "Saya lupa mengajarkan, saya lalai mengajarkan agama untuk anak-anak saya. Saya berikan mereka harta, tapi akhirnya mereka melawan saya. Kenapa? Tidak ada di dalam pikiran untuk mensyukuri apa yang dapat. Akhirnya ayah pun dilawan. Dan itu disadari setelah kejadian seperti ini. Ledah harta. Makanya tak perlu simpan harta terlalu banyak. Cukup pikirkan yang kira-kira 1 meter ke depan. Ni anak mau sekolah, ya simpan sedikit. Oh, anak mau kuliah, simpan sedikit. Tak perlu simpan sampai 7 turunan Pak. Tak perlu. Yang nak karu tabohnya. Cukup banyak orang yang curhat ke kami Pak. Datang ke rumah. Dan rata-rata anak orang kaya. Datang ke rumah tanya warisan. Setelah itu sudah ribut duluan. Sudah dijelaskan masalah warisan, ujungnya mendamah mau pakai domba. Tak mau taat sama perintah Allah. Kenapa? Tak ada sifat syukur kepada Allah. Maka jemaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur itu perlu dipelihara sampai mati agar kita tetap dapat keberkahan Allah. Nah, sebagai penutup tausiah ini, sedikit kami haturkan satu kisah nyata dari salah seorang sahabat Nabi yang hidup dengan umur lumayan panjang. Sahabat ini bernama Abu Qilabah Al-Jarmi. Dan ini ditulis kisah ini di dalam kitab As-Siqan oleh Ibnu Hibban, salah satu perawi hadis. Jadi Abu Qilabah ini sering namanya bergandeng dengan Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik kalau menceritakan hadis, meriwayatkan hadis, itu salah satunya An Qilabah Al-Jarmi, dari Qilabah. Ini sahabat yang dekat sama Rasulullah. Dan beliau hidup sampai masa Utsman bin Affan. Dan kemudian, singkat cerita, ketika beliau ditawarkan menjadi menteri oleh Utsman bin Affan, di pemerintahan Utsman bin Affan, beliau tak mau. Beliau menolak, walaupun beliau tahu bahawa beliau pantas menerima itu dengan kesalehannya. Tapi beliau tolak, beliau tak mau. Dan supaya menghindar dari terus diajak untuk menjadi pejabat. Dulu kalau diajak menjadi pejabat itu orang saleh, dari bukan yang satu partai. Kalau sekarang kan yang satu partai, yang suaranya. Dulu enggak, yang diajak itu orang saleh. Karena untuk apa? Menjaga negara itu kesalehan. Kan hancur dan geroronyo karena kerakusan. Sudah dipilih menjadi orang-orang rakus, hancur semua dimakan. Aspal dimakan, apartemen dimakan, proposal anak yatim dimakan, macam model Pak Tok Bak IKN dimakan. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ni Abu Qilabah akhirnya mengasingkan diri di tengah padang pasir yang tak ada orang lewat kecuali 1-2 kafilah. Apa yang terjadi pada beliau? Pada suatu hari, menurut riwayat dari salah seorang sahabat yang lain, lewatlah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Muhammad. Nah, Abdullah ini ketika melihat ada kemah di tengah padang pasir, kemah yang sudah lusuh, beliau masuk, dan ketika itu beliau melihat ada seorang yang tidak ada lagi tangan, tidak ada lagi kaki. Jadi sudah lumpuh, puntung, disebutkan begitu. Wallahu a'lam, tidak disebutkan penyebabnya. Lalu kemudian didengarlah orang tua ini, sudah umur lanjut, orang tua ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau anugerahkan aku nikmat yang terbesar untukku ya Allah." Terus dia memuji-muji Allah dengan syukur-syukur itu. Orang ini akhirnya mengucapkan salam. Lalu dia tanya kepada orang tua ini, "Wahai bapa,
Kau lihat kakimu tak ada, tanganmu tak ada, ya. Tapi engkau terus mensyukuri nikmat. Ku tanya, nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Lihat tubuhmu. Ya. Kata kau jaro, kata kau haki, mentang terima kasih ya Allah, engkau telah. Lalu dia mengatakan, seandainya halilintar menyambarku, dan seandainya aku ditenggelamkan di tengah lautan, seandainya Allah kirimkan gunung untuk menghimpitku, sungguh tetap aku mensyukuri Allah. Dan engkau tak tahu syukurku pada Allah, nikmat yang terbesar Allah beri kepadaku, lisanku masih mampu mengucapkan namanya. Lisanku terus menyebut-nyebut namanya. Ini nikmat terbesar yang kuterima sampai hari ini. Jadi Abdullah bin Muhammad akhirnya mengatakan, kalau begitu apa yang bisa aku tolong? Di situ orang tua ini mengatakan bahawa aku sudah 2 hari lebih, mencapai 3 hari, aku tak tahu di mana anakku. Biasanya anakku lah yang membawa makan, kalau aku lapar disuapkan, diberi minum. Tapi aku tak tahu, kalau aku ingin buang hajat, dia pula yang membawa aku, dia pula yang mencebokku. Sudah hampir 3 hari anakku tak pulang. Aku tinggal dengan seorang anak laki-laki, dia tinggal berdua. Akhirnya dia minta tolonglah, carilah anakku di sekitaran sini, ya, kerana aku tak bisa lagi berjalan. Akhirnya Abdullah bin Muhammad keluar dari kemah itu dan berkeliling di sekitaran kemah itu untuk mencari mana anaknya. Dan apa yang didapatkan? Ternyata anaknya telah terkapar dengan tubuh yang telah dikoyakkan oleh serigala. Karena di padang pasir itu ada binatang rubah, dan ada juga serigala-serigala padang pasir. Anaknya dimakan. Lalu di dalam riwayat itu disebutkan Abdullah bingung bagaimana memberitahukan ayahnya yang sudah tua, yang tinggal sendiri di kemah. Lalu dia akhirnya pulang ke kemah itu dan pertama sekali dia katakan, wahai bapa. Ini dia nak kenal siapa bapa ni. Wahai bapa, siapa lebih saleh, siapa lebih tinggi derajat yang lebih mulia antara engkau dengan Nabi Ayub? Langsung orang tua ini mengatakan, Ayub alaihi salam, dia lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada aku. Lalu Abdullah mengatakan, ingatkah engkau kisah Ayub? Orang yang tinggi derajatnya tapi diuji Allah, anaknya hilang semua, meninggal semua, lalu dia dihancurkan harta bendanya, lalu kemudian diberi sakit oleh Allah tahunan. Ingatkah engkau? Ingat, katanya. Nah, kalau begitu sekarang bersabarlah kalau engkau diberi ujian. Anakmu kulihat telah dimakan oleh serigala. Langsung orang tua ini mengatakan sambil menangis, dia mengatakan, Alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, engkau telah ambil anakku sebelum sempat dia melakukan maksiat. Terima kasih ya Allah, engkau telah jemput anakku lebih dahulu, tidak sempat dia melakukan kejahatan apapun, dia memeliharaku. Terus dia bersyukur ke Allah dengan meninggal anaknya, Pak. Disitulah kalimat terakhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meninggal di saat itu juga di tengah-tengah tangisannya. Abdullah bingung bagaimana cara menguburkan orang ini, karena dia tak bawa peralatan untuk menguburkan orang ini. Nah, tak lama kemudian sambil dia tunggu di kemah, dia berfikir apa yang harus lakukan. Mau dimandikan pun tak ada air untuk memandikannya. Nah, lewatlah kafilah 4 orang sahabat yang lain, termasuk di dalamnya Jabir bin Abdullah. Lalu Abdullah mengatakan, tolonglah saya, tolonglah, ada orang tua di dalam kemah ini yang baru meninggal dunia. Berhentilah mereka. Lalu kemudian 4 orang ini mengatakan, coba buka penutup wajahnya. Karena tadi ditutup wajahnya. Coba buka. Begitu dibuka, langsung 4 orang ini memeluk jenazah ini, menciumnya. Lalu dia mengatakan kepada Abdullah, takkah engkau mengenalnya? Inilah Abu Qilabah Al-Jarmi. Inilah sahabat Nabi yang sangat taat ke Allah, sangat mencintai Nabi. Dia menolak jabatan di masa Utsman karena rasa takutnya untuk memakan harta negara. Inilah dia Abu Qilabah. Maka kemudian mereka berlima mengurusi jenazahnya. Meninggallah Abu Qilabah dengan rasa syukurnya sampai kematian datang. Dan penutup cerita, Pak, setelah dikuburkan, malam berikutnya Muhammad masih meneruskan ceritanya di dalam riwayat Asar ini. Abdullah bin Muhammad mengatakan, aku bermimpi, kulihat Abu Qilabah memakai baju dengan sutra berwarna hijau, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat ketika bertemu denganku, salamun fa ni'ma uqbad dar.
Salamun alaikum fa ni'ma 'uqbaddar. Katanya dia bacakan ayat Allah, ya, selamatlah kalian, ya, dan itulah sebaik-baiknya balasan dari Allah Subhanahu wa taala bima sabartum, ya, dengan kesabaran kalian. Nah, kemudian Abu Kilabah dalam mimpi itu mengatakan, aku telah bersabar sepanjang hidupku dan aku terus bersyukur ke Allah, dan hari ini Allah telah membalas kebaikanku semuanya dengan kebahagiaan di dalam surganya. Begitulah yang tercatat satu kisah nyata tentang orang yang terus bersyukur. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah dengan anak-anak kita, maka didiklah mereka dengan baik. Bersyukurlah ketika kita diberikan nikmat harta, berikanlah kepada orang-orang dan kepada masjid-masjid yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.